Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian tanggal 10 Juli 2022. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami. Atas hari karuniamu, kami percaya bahwa kami tetap berada dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan hidup kami adalah hidup dalam kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan kita ialah bukan demi pahala. Tanya Pollyanna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk memperoleh pahala melalui perbuatan baik. Lalu mengapa orang Kristen mesti menunjukkan peri hidup yang baik? Karena Allah sudah lebih dahulu sangat mengasihi dan menciptakan kita baik adanya. Karena Dialah Allah kita. Sehingga untuk menjalani hidup ini sebagaimana mestinya, maka orang percaya perlu paham bahwa tindakan baik itu adalah pancaran kebaikan Roh Allah yang berdiam dalam hati dan pikirannya. Sadar bahwa kebaikan Tuhan patut dilihat atau dirasakan setiap orang yang dijumpai. Kita didorong untuk membuktikan kasih Allah yang benar lewat kehidupan kita. Saudara-saudara, bagi orang Kristen, hidup sesuai kebenaran Allah bukan hanya dalam ritus kebaktian rutin, namun juga mesti diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tuhan menghendaki kita untuk mau berbagi kasih, tidak rakus, namun selalu mengingat sesama. Kasih Tuhan dapat ditunjukkan
dengan memikirkan orang miskin dan orang asing ketika kita hendak menikmati milik Tuhan yang dititipkan pada diri masing-masing. Upayakan untuk berbagi. Karena Tuhanlah yang memberi segala berkat dalam kehidupan, dan sesungguhnya Tuhan yang pertama-tama kita layani tatkala melaksanakan tugas pekerjaan kita. Dalam hal ekonomi dan bisnis, kasih Allah dapat kita tunjukkan melalui cara hidup jujur, adil, dan tidak menipu sesama, tidak menahan uang atau hak orang lain, tidak menggunakan nama Tuhan atau jabatan gerejawi untuk menyembunyikan penipuan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dikendalikan Tuhan akan mendorong kita senantiasa ramah, selalu menjunjung tinggi keadilan, tidak memfitnah, tidak membenci, dan tidak mendendam. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Oleh kasih dan kuasa-Mu pun kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya dalam perjalanan hidup kami pun senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami hidup berbagi kasih, dan kami pun menikmati milik Tuhan dengan senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menjalani kehidupan dalam tindakan-tindakan yang benar. Terpuji nama-Mu ya Tuhan atas perjalanan hidup kami dengan segala situasi dan keadaan. Kami yakin bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami yang juga akan menolong kami, memberkati kami dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Kasih-Mu kiranya menguatkan kami untuk berperan dengan benar, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak. Dan kami percaya bahwa hidup kami diberkati dalam segala hal, dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik, juga yang dalam pendidikan akan menjadi anak-anak yang sukses dalam Tuhan. Juga diberkatilah kiranya anak-anak muda kami, bahkan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam menikmati dan menjalani masa tua, kiranya juga senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Ditopanglah dan diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang berduka cita, bahkan dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami yakin bahwa mereka akan dipulihkan, dikuatkan, dan ditopang. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kiranya semuanya itu juga senantiasa dihayati dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga mampu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah kami semua dalam tanggung jawab, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, supaya terus berbuah baik, bahkan juga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan tempatkan, bahkan juga di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Dalam kemurahan Tuhan, kehidupan kami kiranya senantiasa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami ditopang untuk senantiasa mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.